Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita akan berdoa, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau telah memberkati istirahat kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari dengan keadaan sehat dan kuat. Kami akan memulai aktivitas kami ingin bersekolah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan, kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, setelah kita bernyanyi, setelah kita berdoa, tiba saatnya kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel itu perjanjian lama. Iya, Yehezkiel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ya. Sudah ketemu semua? Alkitabnya sudah dibuka? Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 15. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut dari kitab Yehezkiel ini, adik-adik sekolah minggu boleh saksikan dahulu video yang Om Dodi berikan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu, suara gemertak dari roda-roda. Suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Ya adik-adik, kita sudah melihat videonya dan juga telah membuka kitab Yeskiel 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Nah, situ banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita mau melihat bahwa Yeskiel dipanggil Tuhan untuk memberitakan supaya bangsa Israel bertobat. Nah, pada waktu itu Yeskiel tentu berada di tempat pembuangan ke Babel. Jadi, pada waktu itu orang-orang Israel dibawa oleh bangsa Babel ke negerinya, dibuang ke sana. Nah, di sini kita belajar pertama, bagaimana Tuhan memanggil. Yeskiel disuruh memakan gulungan kitab yang berisi firman Tuhan. Setelah dimakan, kata Yeskiel rasanya manis seperti madu. Kemudian Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di tempat pembuangan. Dan mereka disuruh bertobat dan suruh melaksanakan firman Tuhan. Nah, juga dalam perjalanan ketika Yeskiel untuk berbicara kepada bangsa Israel, Yeskiel juga dibawa oleh roh. Nah, roh itu mempunyai suara dari bunyi sayap-sayapnya yang bergesekan satu dengan yang lain. Kemudian Yeskiel juga mendengar suara roda-roda yang berputar dan suara yang bergemuruh. Nah, selain itu, kemudian bagaimana roh itu membawa pergi Yeskiel, dan Yeskiel mendapatkan hati yang panas dan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa dengan sangat untuk Yeskiel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel di tempat pembuangan. Nah, di ayat yang terakhir, kita melihat bahwa Yeskiel itu tinggal bersama-sama orang buangan di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan dia duduk tertegun bersama-sama dengan mereka selama 7 hari. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Bagaimana anak-anak Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Nah, Yeskiel mendapat panggilan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Israel. Kita juga, Tuhan inginkan kita menyampaikan firman Tuhan, mulai dari hal yang sederhana, sikap hidup kita di sekolah, sikap hidup kita terhadap mama papa, sikap hidup kita terhadap sesama. Nah, bagaimana kehidupan kita? Kita mau memulai segala sesuatu di dalam doa, kita mau mendoakan orang-orang yang sedang
mengalami kedukaan, kita mau rajin baca Alkitab. Nah, Tuhan ingin semua itu dilakukan. Kemudian kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang terdekat dulu, pada mama, papa, baru pada teman-teman, mungkin teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Oke, sampai sini pemberitaan firman Tuhan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan link yang Om Dodi berikan. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami. Berkati kami mau belajar dari firman Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, bahwa keselamatan Tuhan Yesus telah hadir, dan kami mau belajar dengan mempersiapkan diri dahulu. Bagaimana kami mau rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, dan kami mau berbuat dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami, taat terhadap orang tua, pada guru, dan melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Kemudian kami bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mama, papa, orang-orang terdekat kami, kepada teman-teman. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyanyi bagi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat ya. Kita mau naikkan pujian "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, laksanakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.